Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Dufan. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 8 SMP pada bab yang pertama, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Subpokok bahasan yang kita pelajari kali ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian pasti memiliki nilai-nilai dalam diri yang menjadi acuan bagi kalian dalam bergaul, baik dalam kehidupan di sekolah maupun sehari-hari. Nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan pengalaman hidup yang kalian jalani sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai itu membentuk pandangan hidup kalian. Demikianlah gambaran Pancasila bagi negara dan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ketuhanan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang religius. Nilai-nilai agama terinternalisasi dalam diri dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, pandangan hidup ini mewarnai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, maka disusunlah tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 tertulis, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjadi bukti bahwa Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa. Sehingga ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, pandangan hidup ini mewarnainya. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional menjadi senafas dan seirama dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak boleh ada eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Maka, bangsa ini membuat peraturan perundang-undangan yang melarang hukum trafficking atau perdagangan manusia. Bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Hal ini tegas disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nilai persatuan
menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mencintai persatuan. Ketika detik-detik akhir pengumuman dan pengesahan Piagam Jakarta, ada keberatan dari perwakilan Indonesia Timur yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Maka, para pemimpin bangsa dan kalangan Islam ketika itu dengan lapang dada bersedia mengubah rumusan sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan bukti bahwa nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum Pancasila itu lahir. Pandangan hidup ini mempengaruhi dalam bersikap dan mengambil keputusan mengenai persoalan berbangsa dan bernegara. Nilai permusyawaratan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan. Juga memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka publik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Karena itulah bangsa Indonesia menolak tindakan pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti pendapatnya atau mendukungnya melakukan sesuatu. Bangsa Indonesia mengedepankan cara-cara musyawarah untuk pengambilan keputusan dan mengatasi persoalan bangsa dan negara. Nilai keadilan sosial menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang dermawan dan gemar berbagi. Mereka hidup guyup dalam tradisi gotong royong. Membantu warga masyarakat yang kesusahan sudah menjadi pandangan hidup yang mewarnai kehidupan bangsa. Distribusi kesejahteraan sosial secara adil telah lama menjadi nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itulah, negara melaksanakan program BPJS Kesehatan sebagai bentuk layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian bisa mempraktikkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian tidak ikut-ikutan ketika mendapati beberapa pelajar laki-laki yang mengenakan anting dan tato, karena itu tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Kalian merasa bangga menampilkan perilaku santun dan pakaian sopan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Demikian pembahasan kita tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama bahan renungan berikut ini. Jangan remehkan kebaikan sederhana yang kita lakukan untuk menegakkan Pancasila, karena setiap kebaikan itu pasti bernilai pahala dan membawa manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga support yang telah diberikan untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.